Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam, semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, senantiasa semakin diberkati dan dicukupi kebutuhannya. Amin. Saat ini kita mau menaikkan satu pujian di mana pujian ini mengajarkan kita the power of money. Percaya di balik setiap ketaatan kita, di balik setiap pujian kita ada kuasa yang luar biasa. Kita naikkan satu pujian suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalom, berkah dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang hari-hari ini terus bertanya, apakah masih mungkin tetap bertahan? Apakah masih mungkin untuk tetap melanjutkan dan menjalani kehidupan di masa-masa yang sulit ini dengan baik, dengan normal, dan bisa memenuhi setiap kebutuhan minimal dalam setiap keluarga. Maka pada kesempatan kali ini kita mau mendengarkan sebuah kesaksian yang menarik. Bagaimana seorang pribadi tetap berusaha, tetap berjuang, tetap mencoba bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keperluannya. Mari kita dengarkan kisahnya. Halo, shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Agustin. Saat ini saya mau sharing ketika tahun 2019 lalu saya pernah mengalami suatu kejadian yang kira-kira membuat saya mengalami sebuah badai. Nah, kejadiannya ketika saat itu saya memiliki sebuah usaha yang akhirnya mengakibatkan saya harus mengalami kerugian yang begitu besar. Karena hal itu terjadi karena kurang kebijaksanaan dari saya dan juga keinginan-keinginan saya pribadi, sehingga akhirnya membuat keputusan yang salah. Dan akhirnya justru menimbulkan kerugian yang banyak untuk keluarga saya juga.
Nah, saat itu teman-teman, ketika mengalami situasi tersebut, saya mengalami suatu ketakutan yang luar biasa dan juga mengalami kekhawatiran yang luar biasa, teman-teman. Nah, ketika saat itu saya alami, saya merasa diri saya itu sendirian. Saya merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa percaya kepada saya. Nah, teman-teman, saat itu saya hanya bisa bertanya, Tuhan, kenapa saat itu terjadi pada saya? Tetapi Roh Kudus saat itu menguatkan saya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, karena Allah itu setia. Teman-teman, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang saya tahu, saya percaya bahwa Allah itu Allah yang sungguh baik, yang selalu menerima kita kembali apa adanya. Maka saat itu ketika saya datang kepadanya, saya serahkan seluruh diri saya sepenuhnya. Tuhan, aku percaya bahwa ketika aku berserah penuh kepadamu, Tuhan, dan mengakui diriku, mengakui semua kesalahan di hadapanmu, maka Engkau akan bertindak, maka Engkau akan mengasihi aku kembali dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan saat itu, teman-teman, ketika saya berserah penuh apapun yang terjadi, bahwa semuanya akan baik bagi saya, saat itu saya mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa dari keluarga saya maupun dari teman-teman komunitas saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Sehingga ketika tahun 2020 ini, saya justru mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ketika badai ekonomi menerjang, saya sungguh mengalami suatu pemulihan di dalam hidup saya. Ketika usaha kami lainnya yang kami bangun dari tahun lalu, justru itu juga memberikan kekuatan, memberikan pemasukan bagi kehidupan kami saat ini. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mau saya bagikan, bahwa di tahun 2020 ini Tuhan memberikan saya sebuah kesempatan, sebuah peluang-peluang yang baru, yaitu saat ini saya sering menjadi seorang reseller. Reseller itu pekerjaannya itu seperti menjualin produknya orang. Nah, saya punya pengalaman seperti ini. Ketika saya hanya cuma share foto hand sanitizer yang teman saya jual, saya bantu jualin. Nah, ketika itu tiba-tiba ada yang WA saya bertanya, apakah jual disinfektan? Kok kebetulan saya pernah lihat status teman saya yang nge-share disinfektan. Nah, saat itu langsung saya hubungi teman saya kasih tahu kontaknya yang jual. Nah, akhirnya jadi deh teman saya itu beli dari saya kirim sampai 2 kali order ke Semarang. Nah, pengalaman saya yang kedua, ketika teman saya itu memiliki usaha offline, teman komunitas saya, dia sering jualan lemari, peralatan dapur, dan sebagainya. Nah, akhirnya saya mau ikut bantu jualin. Saya copy foto-fotonya, saya share di status WA dan juga grup WA saya. Nah, teman-teman, saat itu ketika saya share di salah satu grup, saya terkejut ketika ada satu orang yang mau WA saya secara pribadi dan berkata ingin order. Akhirnya saya kirim harganya, gambarnya, dan akhirnya kejadian besok teman saya yang kirim barangnya langsung, teman saya juga yang menghubungi saya bahwa barangnya sudah diterima dengan baik, pembayarannya sudah diterima dengan baik, dan akhirnya justru teman saya itu yang transfer komisi ke saya. Nah, padahal saya hanya bermodalkan handphone saya dan juga WA tanpa keluar modal. Nah, teman-teman, ada satu cerita lagi ketika saya ikut jualin daging sapi. Ketika saya share di story Instagram saya, tiba-tiba ada seorang teman juga yang kirim pesan ke saya untuk order dagingnya. Tapi dia juga bilang kalau dia juga butuh telur ayam kampung sama nanas. Nah, kemudian saya tetap terima semua ordernya itu karena nggak harus dikirim hari itu kan. Nah, keesokan harinya saya siapkan. Nah, bukan suatu kebetulan ketika saya tuh sering beli telur ayam kampung dari karyawan saya dan juga beberapa orang yang sering datang menawarkan. Nah, untuk nanasnya itu kebetulan kami ketika pulang dari toko maupun pergi ke toko kita melewati pedagang nanas. Nah, setelah semuanya terkumpul, saya kirim keesokan harinya ordernya teman saya tersebut. Dan teman saya tersebut transfer ke saya. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak sekali peluang. Ketika kita menghadapi suatu masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Asalkan kita tetap percaya dan berserah penuh kepadanya.
bahwa tidak ada satu pertandingan pun yang tidak dapat dimenangkan olehnya. Kita harus tetap menjadi pemenang kehidupan, yang kita tetap mau harus bertanggung jawab atas diri kita, tidak menyalahkan orang lain maupun kondisi atau apapun yang di luar kita. Maka teman-teman, saat ini jika susah untuk menari di tengah badai, saat ini yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi tenang di tengah badai. Seperti para rasul yang saat itu mengalami badai dan mereka ketakutan, maka serahkanlah ketakutan itu kepada Tuhan, maka Dia akan menghardik segala kelemahan kita dan akhirnya akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Maka teman-teman tetap percaya, tetap berkarya, lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih teman-teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana Saudari Agustin Rahmawati atau biasa kita panggil dengan Titin itu mencoba bersama dengan Tuhan berbagai cara, berbagai jalan. Ini semua karena ada api dan ada passion di dalam diri. Sebagai seorang pemenang, tidak mungkin dia akan tinggal diam. Tidak mungkin dia akan menyerah dan pasrah dengan keadaan. Dan satu hal yang pasti, ia percaya bahwa jika 1-2 pintu mungkin tertutup, tetapi pasti di dalam rahmat Tuhan ada pintu-pintu lain yang dibukakan untuknya. Ada pintu-pintu rahmat yang berkelimpahan yang boleh senantiasa dianugerahkan kepadanya sejauh ia mau terus berusaha dan berjuang. Memang dalam kondisi yang sulit seperti ini, kadang godaan terbesar bagi kita adalah kita diam dan menyerah. Karena kita merasa bahwa semua itu tidak mungkin. Semua pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dan tidak ada lagi harapan yang mungkin dapat kita capai atau hasil yang dapat kita peroleh. Namun sebagaimana juga firman Tuhan yang terus meneguhkan Titin dan kita semua tentunya. Yesus pernah bersabda di dalam Matius 19 ayat 26 yang menulis sebagai berikut. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Maka sekalipun mungkin pikiran-pikiran manusiawi kita melihat berbagai ketidakkemungkinan, namun mari kita tetap punya iman yang dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat Allah kerjakan. Karena tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah. Sebagaimana juga pada satu waktu Yesus pernah berfirman di dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kekuatan dari percaya itu akan menggerakkan kita untuk bertindak dan melakukan sesuatu, untuk terus berusaha dan berjuang bersama Allah. Karena kita percaya bahwa Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Barang siapa yang percaya kepada Allah, ia akan melihat kemuliaan Allah. Maka mari kita jalani hari-hari kita pada saat-saat ini dengan terus percaya kepadanya, dengan terus memandang akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya, dan mengarahkan mata hati kita serta iman kita kepada Kristus. Sebagaimana tertulis pula di dalam Ibrani 12 ayat 2, di mana Rasul Paulus mengajak jemaat di Ibrani, tentunya juga mengajak kita semua hari-hari ini, yang tertulis seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita terus mengarahkan mata hati kita kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Kalaupun dalam perjuangan kita, dalam usaha kita mengalami suka duka, kita mengalami penderitaan, bahkan mungkin kita mengalami pengorbanan demi pengorbanan, kita tidak perlu berkecil hati, karena Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu. Ia taat dan setia sampai mati melalui sebuah pengorbanan, melalui sebuah perjuangan, dan akhirnya ia beroleh kemuliaan dari Tuhan. Maka demikian pula kita, ketika kita mengarahkan mata hati kita dan iman kita kepadanya, bersamanya kita akan menanggung dan menjalani perjuangan-perjuangan kita sampai akhirnya kita menyelesaikannya dengan baik dan kita memperoleh kemuliaan itu dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus